Episode ke-281. Di kota Fengdu, para dewa dan iblis mengelilingi Raja Yame sambil menatap jembatan ketidakberdayaan. Ketika pusaran air muncul di bawah jembatan, wajah mereka langsung berubah. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang Yodo mencuri jiwa dari Fengdu, seru salah seorang dewa. Jika mereka terus bertindak sesuka hati, Fengdu akan hancur. Raja Yame, mari kita serang Yodo. Namun Raja Yame hanya mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Tidak perlu. Orang yang menggunakan seni surgawi Yodo itu bukan dewa atau iblis dari Yodo, melainkan seseorang dari Carefree Village. Aku pernah melihat wajahnya. Dia sangat mirip dengan seseorang yang kukenal dahulu. Biarkan saja. Di balik jubah hitamnya, cahaya mata Raja Yame berkilau redup seperti nyala lilin. Aku telah lama menunggu burung layang-layang lama kembali membangun sarangnya. Namun yang datang justru burung layang-layang baru. Kepala desa yang berdiri di sampingnya berkata pelan, mungkin memang sudah waktunya burung layang-layang itu kembali. Sulit membedakan mana yang lama dan mana yang baru. Raja Yame hanya menatapnya sesaat sebelum sosoknya melayang pergi, menghilang di langit Fengdu. Kepala desa kemudian memandang sungai di bawah jembatan sambil menghela napas. Aku sempat berharap bisa bertemu kembali dengan apoteker dan yang lain. Siapa sangka Kinmu justru menarik roh mereka kembali. Entah tubuh jasmani mereka masih bertahan atau sudah mati. Kalau sudah mati, cepat atau lambat kami tetap akan bertemu lagi di Fengdu. Ia lalu bertanya kepada mantan kasar manusia. Guru, sungai di bawah jembatan ketidakberdayaan ini sebenarnya sungai apa? Itu sungai kelupaan, jawab sang guru. Konon sungai ini berasal dari Yodo, banyak monster menghuninya, dan semuanya sangat berbahaya. Ia menatap kepala desa. Orang yang baru saja menggunakan seni surgawi Yodo pasti sangat dekat denganmu. Kau mendengar suaranya, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Kepala desa tersenyum bangga, karena dia muridku, kaisar manusia yang sekarang. Bukankah murid pilihanku lebih hebat daripada murid pilihanmu? Mantan kaisar manusia mendengus. Omong kosong. Muridku justru memilihmu. Keduanya langsung saling memaki seperti kebiasaan lama mereka. Di formasi bintang surgawi besar. Apoteker, Repel, Raja Kun, Rat Immortal, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata. Tidak bagus, seru Tuli. Tubuh jasmaniku sudah mati. Roh primordialku tidak bisa bertahan lama. Semua orang segera memeriksa tubuh mereka dan wajah mereka berubah. Roh primordial mereka terlalu lama meninggalkan jasad sehingga tubuh mereka mulai membusuk. Itulah sebabnya Raja Naga Banjir Surgawi sebelumnya mengira mereka telah mati. Apoteker segera berdiri. Moer, berapa lama kau sanggup mempertahankan panduan jiwa? Kinmu masih berdiri di depan gerbang pengaruh surga sambil meminjam kekuatan naga banjir dan Raja Naga Banjir Surgawi. Beberapa hari pun masih sanggup, itu sudah lebih dari cukup. Apoteker segera mengeluarkan berbagai tanaman obat, racun, jarum perak, serta sebuah sarang lebah aneh. Aku akan menghubungkan kembali roh primordial dengan tubuh kalian menggunakan rayap jiwa. Setelah itu, aku akan memakai racun untuk memutus hubungan Fengdu dan Yodo, lalu membiarkan serangga pengganti kehidupan mati menggantikan kalian. Sarang lebah itu membesar di udara, memperlihatkan banyak telur putih dengan berbagai bentuk. Di dalam setiap telur terdapat serangga yang berbeda. Tanpa membuang waktu, apoteker mulai meracik obat dan racun. Tangannya bergerak secepat kilat saat menepuk titik-titik akupuntur semua orang hingga detak jantung mereka kembali terdengar. Setelah itu, puluhan jarum perak menusuk tubuh mereka. Ketika giliran Tuli tiba, apoteker langsung membuka mulutnya dan memasukkan sebuah telur. Wajah Tuli langsung pucat. Apoteker kemudian menggali beberapa lubang dan menanam biji-biji aneh. Dalam waktu singkat, tanaman itu tumbuh menjadi bunga raksasa dengan kelopak tebal. Masuk ke dalam bunga itu, semua orang menurut, meski Kripel tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Kenapa bunganya terasa seperti daging? Itu memang bukan bunga, jawab apoteker serius. Itu serangga pengganti kehidupan. Diam saja dan biarkan mereka menelan kalian. Kelopak bunga segera menutup rapat, membungkus semua orang. Tak lama kemudian, bunga-bunga itu berubah bentuk. Kelopaknya menyusut,
sementara kepala, tangan, kaki, dan tubuh manusia perlahan tumbuh. Di depan mata Kinmu, muncul sosok apoteker, Krepel, Raja Kun, Rat Immortal, dan yang lainnya yang benar-benar identik dengan aslinya. Wajah, tubuh, aura, bahkan roh primordial mereka pun ditiru dengan sempurna. Sesaat kemudian, para tiruan itu mulai menua dengan cepat. Rambut mereka memutih, kulit mereka mengeriput, tubuh mereka membungkuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berubah menjadi orang tua renta sebelum akhirnya mati satu persatu dan roboh ke tanah. Kinmu segera menghentikan panduan jiwa. Tak lama kemudian, kegelapan muncul dari kehampaan. Perahu-perahu kertas perlahan melayang keluar bersama para pembawa maut yang membawa lentera. Mereka menyinari mayat-mayat tersebut. Roh primordial palsu keluar dari tubuh tiruan itu lalu berjalan dengan linglung menuju perahu-perahu kertas. Para pembawa maut pun membawa mereka pergi ke dalam kegelapan. Begitu semuanya menghilang, suara apoteker terdengar dari bawah tanah. Berhasil, para pembawa maut berhasil kita tipu. Tanah tiba-tiba terbelah. Kantung-kantung serangga berdaging muncul ke permukaan. Lalu apoteker, Krepel, Raja Kun, Rat Immortal, Tuli, dan yang lainnya keluar dengan tubuh penuh cairan lengket. Apoteker segera mencabut seluruh jarum perak dari tubuh mereka. Rayap jiwa telah menyatukan roh primordial dan tubuh jasmani kalian kembali. Meski begitu, tubuh kalian masih sangat lemah. Aku harus memulihkannya terlebih dahulu. Ia menghela napas. Sayangnya semua ramuan rohku sudah habis. Kinmu segera berkata, di kapal matahari ada kolam yang murni. Airnya mampu memulihkan kekuatan hidup. Mata apoteker berbinar. Itu akan sangat membantu. Mereka segera menuju kapal matahari. Kinmu memimpin jalan menuju kolam yang murni. Lalu semua orang masuk ke dalam air. Energi kehidupan yang melimpah segera memperbaiki tubuh mereka sedikit demi sedikit. Sementara permukaan kolam perlahan menyusut karena kekuatannya terus diserap. Setelah memastikan semua orang sudah melewati masa kritis, Kinmu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah roh primordial kalian meninggalkan tubuh? Rat Immortal menarik napas panjang. Ketika pertempuran semakin sengit, penjaga matahari datang membantu dengan kapal matahari. Sayangnya para dewa dari surga tinggi terlalu kuat. Kakak perempuan dan kakak laki-laki keduaku gugur. Sedangkan penjaga matahari terus dipukul mundur. Melihat situasi yang semakin buruk, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengaktifkan kuali gempa bumi untuk menyeret semua musuh binasa bersama. Kinmu langsung memahami maksudnya. Apakah kekuatan kuali gempa bumi menembus penghalang dunia? Kripel menggelam. Tidak, seluruh kekuatannya justru diserap pegunungan Godbroken. Kinmu terkejut. Kripel melanjutkan. Begitu melihat pengajar kekaisaran menggunakan kuali gempa bumi, aku dan apoteker langsung melarikan diri sejauh mungkin. Kami tahu akibatnya pasti mengerikan. Tuli menambahkan, aku bahkan berniat bersembunyi di dunia lukisanku, tetapi ledakan itu terlalu cepat. Dunia lukisan milikku langsung hancur. Namun saat ledakan terjadi, muncul kekuatan yang jauh lebih besar dari bawah pegunungan Godbroken. Kekuatan itu menyerap seluruh energi kuali gempa bumi. Setelah itu, langit dan bumi robek membentuk sebuah lubang raksasa yang menghubungkan ke dunia lain. Karena perubahan mendadak itu, semua orang selamat dari ledakan. Namun mereka tidak sempat menyelidiki dunia asing tersebut karena Flower Sovereign dan Star Sovereign Kiao kembali menyerang. Flower Sovereign bahkan langsung menuju kapal matahari untuk membunuh Yan Jingjing. Melihat keadaan semakin berbahaya, Nannexi memaksa semua orang menggunakan formasi bintang surgawi. Roh primordial mereka ditarik keluar dari tubuh agar bisa bertarung dalam wujud jiwa. Kemudian kami memasuki dunia yang sangat aneh, kata Tuli sambil mengingat-ingat. Kami terus bertempur tanpa henti sampai akhirnya semua terbunuh. Raja Kun melanjutkan penjelasannya. Itu adalah dunia yang berada di dalam sebuah harta dewa. Tuli mengangguk. Setelah kami mati di sana, kami melihat energi misterius menyerbu dunia itu. Kemudian muncul seorang dewa berkepala burung yang memimpin kami menuju Fengdu. Ia berkata kami akan bertemu seorang teman lama. Tepat ketika kami bertemu kepala desa A, kau menarik roh primordial kami kembali. Muir,
Kinmu tercengang. Kepala desa benar-benar berada di Fengdu. Perasaannya menjadi campur aduk. Aku pasti akan menyelamatkannya. Namun pikirannya segera kembali pada hal yang lebih penting. Ada suatu kekuatan misterius yang mampu menyerap ledakan kuali gempa bumi. Kekuatan itu bahkan menarik roh primordial semua orang ke dalam sebuah dunia di dalam harta dewa. Apa sebenarnya harta tersebut? Siapa yang membuatnya? Mengapa benda sahabat itu dikubur di bawah pegunungan Godbroken? Kinmu tiba-tiba teringat para patung batu dewa iblis dari dunia lain. Mereka pasti sedang mencari harta itu. Selain itu, roh primordial nenek Sidan yang lainnya kemungkinan masih berada di dalamnya. Baru saja pikiran itu muncul, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu gunung runtuh di kejauhan. Patung-patung batu raksasa menerobos permukaan tanah dan bangkit satu demi satu. Pada saat yang sama, dari balik kabut gelap muncul semakin banyak patung batu yang berjalan menuju mereka. Wajah Kinmu langsung berubah. Mereka telah menemukan harta itu.